yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran bukan keturunan kiai, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena nasabnya, bukan karena keturunan habibnya, bukan darah birunya, tapi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya, menyatukan daripada berbagai macam agama, menyatukan daripada berbagai macam aliran kepercayaan, pintalan-pintalan ulama, para pejuang dari Sabang sampai Merauke menjadilah sarung Nusantara, sarung Indonesia, sarung NKRI. Kalaupun ada di antara saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah dan anggotanya yang hari ini mengadakan Idul Fitri lebih dulu daripada pemerintah kita, daripada Nahdlatul Ulama, kalau dia politikus, politikus tidak waras. Kalau dia pejabat, pejabat tidak waras. Kalau dia kiai, kiai tidak waras. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada siang hari ini, pada minggu yang mulia ini, dan pada bulan yang mulia ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dikisahkan terdapat seorang wanita tua. Dalam bayangan kita yang namanya seorang wanita tua biasanya matanya rabun, enggak bisa melihat, terkadang pendengarannya bermasalah, kulitnya keriput, giginya pada berjatuhan, rambutnya pada putih, dan tangannya bergemetar. Kalau berdiri sudah tidak bisa tegak lagi, kalau berjalan dituntun.
Tetapi jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, wanita yang dalam keadaan kondisi seperti ini kerjaannya memintal benang menjadi kain yang sangat indah. Jemaah Jumat, kita bayangkan sekarang bagaimana sih seorang wanita tua yang memintal benang menjadi kain yang sangat indah. Bayangin matanya rabun, bayangin tangannya bergemetar, lemah dia, letih dia, pendengarannya rusak, jalannya sempoyongan. Tapi wanita tua ini dia mengambil jarum, mengambil benang, dia masukkan benang ke dalam lubang jarum. Dia lakukan semaksimal mungkin. Dia memintal benang tersebut berhari-hari, berjam-jam. Dalam kisahnya ini wanita begitu sudah jadi kainnya yang sangat indah, bukan dijual, bukan dipasarkan, bukan ditawarkan dengan harga tinggi, tapi kain tersebut dicerai-beraikan kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang wanita ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kamu seperti wanita tua yang memintal benang menjadi kain yang sangat indah lalu dicerai-beraikan kembali. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat sekalian, lalu apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Minimal dua hal. Yang pertama, jangan sampai kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan selama ini, jangan sampai ketakwaan kita yang kita lakukan selama ini, amal ibadah yang kita lakukan selama hidup ini, amal ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga amal ibadah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, jangan dirusak karena kemaksiatan yang kita lakukan. Bulan puasa kita lakukan jamaah Jumat sekalian, kita puasa berbulan-bulan, kita puasa berjam-jam, kita puasa berhari-hari. Terkadang puasa ada yang sudah sampai umur 60 tahun, umur 50 tahun, berhari-hari kita lakukan, berjam-jam kita lakukan. Letih kita, lemas badan kita, bergemetar kalau kita jalan. Jangan sampai amal ibadah puasa tersebut kita rusakkan kembali dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Salat yang kita lakukan bertahun-tahun, salat yang sudah kita lakukan berhari-hari, qiyamul lail kita yang 5 waktu kita, amal ibadah sunnah yang kita lakukan juga jangan dirusakkan kembali dengan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Amal-amal ibadah yang lain jangan sampai dirusak, jangan sampai dicerai-beraikan kembali kebaikan-kebaikan tersebut. Pertahankan amal ibadah kita sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita sekalian. Jemaah Jumat, lalu dalam bayangan kita wanita ini kira-kira waras atau tidak? Bagaimana mungkin kita bilang seorang wanita yang waras kalau seorang wanita ini pagi hari dia memintal benang, lalu sore hari dicerai-beraikan kembali, hari esoknya dilakukan lagi, sore harinya dirusakkan kembali? Ini biasanya wanita kurang waras. Artinya apa? Kalau ada di antara kita yang selama ini kita bangun kebaikan di antara sesama, kita bangun ibadah, kita bangun ketakwaan, kita bangun qiyamul lail, kita sama-sama sholat, kita sama-sama baca Quran, kita sedekah, kita infak, jangan sampai kelar daripada ibadah-ibadah kita kotori lagi dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebab dengan kita mempertahankan kebaikan inilah yang bisa mengantarkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sayang 1000 kali sayang. Selepas kita ibadah kita maksiat lagi, kita ibadah kita maksiat lagi. Biasanya
kalau ada orang yang demikian, sepertinya kurang waras jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, saat kebaikan yang kita bangun, saat ketakwaan yang kita bangun, karena takwa adalah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bekal kita adalah bukan jabatan, bekal kita bukan harta, tapi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan pakaian-pakaian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan toga seperti di kampus-kampus. Pakaian kita bukan gamis, pakaian kita bukan baju koko untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan jas, bukan baju kebesaran, tapi pakaian terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah pakaian ketakwaan. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik untuk menghadap Allah. Jamaah Jumat sekalian, bahkan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan keturunan orang-orang baik. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran bukan keturunan kiai. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena nasabnya, bukan karena keturunan habibnya, bukan darah birunya, tapi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena takwa kepada Allah itulah yang paling baik. Maka kebaikan yang kita bangun selama hidup ini jangan dirusak lagi dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita ambil daripada kisah wanita tadi adalah bahwa para pejuang negeri ini, para pejuang bangsa ini menyatukan dari berbagai macam perbedaan di antara anak-anak bangsa, menyatukan daripada berbagai macam agama, menyatukan daripada berbagai macam aliran kepercayaan, pintalan-pintalan ulama. Para pejuang dari Sabang sampai Merauke menjadilah sarung Nusantara, sarung Indonesia, sarung NKRI. Maka kebersamaan yang sudah dibangun selama ini harus dipertahankan, harus dipelihara, harus dirawat, jangan sampai rusak karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah di antara anak bangsa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada di antara saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah dan anggotanya yang hari ini mengadakan Idul Fitri lebih dulu daripada pemerintah kita, daripada Nahdlatul Ulama, daripada ormas-ormas yang lain, ketahuilah bukan hanya pada hari ini saja, bukan hanya pada tahun ini saja, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah puluhan tahun mereka berbeda dengan pemerintah kita. Itu hal yang biasa. Maka jangan dipertentangkan, kebersamaanlah yang kita kedepankan untuk menjaga, merawat persatuan sarung Indonesia yang telah dibangun oleh para pendahulu bangsa. Bahkan bukan hanya dari sisi Idul Fitrinya, bukan hanya dari sisi satu Syawalnya, perbedaannya banyak, perbedaan di antara kita. Maka dari perbedaan ini jangan dibesar-besarkan, saling menghormati saja. Inilah cara kita merawat persatuan di antara anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau ada di antara segelintir orang jamaah Jumat sekalian yang coba-coba ingin merusak persaudaraan bangsa di antara kita, antara umat beragama, antara aliran kepercayaan, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain, kita kembalikan kepada wanita tua tadi. Biasanya kalau ada orang yang demikian, mereka orang tidak waras. Kalau dia politikus, politikus tidak waras. Kalau dia pejabat, pejabat tidak waras. Kalau dia kiai, kiai tidak waras. Harusnya kita melakukan satu firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas kita beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita melakukan hubungan sosial di antara sesama, maka di antara keberkahan daripada bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita sama-sama saling memaafkan di antara sesama. Apalagi kita hari ini di ujung daripada bulan suci Ramadan, kita kepingin Ramadan akan terus berjumpa dengan kita, Ramadan akan terus ada dengan kita, karena keberkahannya luar biasa dalam bulan suci Ramadan ini. Seakan-akan kita pengen Ramadan selanjutnya. Bagaimana caranya? Menghidupkan spirit bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lain, menghidupkan semangat sedekahnya, menghidupkan semangat infaknya, menghidupkan semangat baca Qur'annya, menghidupkan semangat qiyamul lailnya, menghidupkan semangat ibadahnya, menghidupkan semangat saling berbaginya, menghidupkan semangat untuk saling menghormati di antara sesama. Sama dalam bulan suci Ramadan, berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi takjil, berbagi di antara sesama. Kalau ini kita bangun jamaah Jumat sekalian, maka akan terwujud kebersamaan di antara anak-anak bangsa, walau perbedaan tetap ada di antara kita. Semoga kita semuanya bagian daripada hamba-hamba Allah yang bisa bertemu dengan bulan suci yang akan datang, sehingga terus kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al mukhtar wa alihi al athhar wa ashabihi al akhyar adadan ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbi ij'al hadza baladan Indonesia amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.